Kemudian bagaimana cara agar doa itu diijabah oleh Allah? Nah, ini kan apa kiat-kiatnya, apa kriterianya? Nah, yang pertama tentu iman dan taat yang sempurna kepada Allah. Itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi Allah kaitkan, ya Bapak Ibu sekalian, doa yang kita panjatkan dengan ketaatan kita. Sama juga dengan Al-Fatihah ayat 5 kali ya, ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat berapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Ar-Rahmanirrahim ayat 3. Maliki yaumiddin. Nah, baru wa iyyaka. Itu ayat 5 itu. Coba lihat redaksinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu aku beribadah kan, menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta permintaan. Jadi ibadah dulu baru minta doa. Jangan dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, temenan. Itu melanggar sunatullah itu. Sama dengan kerja. Kerja dulu baru dapat gaji gitu kan? Itu enggak, Pak? Ya, kan gitu. Atul ajir qabla ayyajib irkuhu. Ya. Berilah upah pekerjamu sebelum keringatnya. Artinya berkeringat dulu gitu. Encana naon geus menta gaji. Ya, saya gaji mana ada? Gawe hela karena gaji kan gitu Pak ya. Sama, ya itu sunatullah begitu Pak sekali. Selalu begitu. Famshu fi manakibiha wa kul min rizqi. Al-Mulk ayat 15. Liar dulu, bekerja dulu, engkau pasti makan kata Allah. Ya gitu. Famshu, bekerja dulu. Liar, keluar imah, neangan dulu rezeki. Fakulu min rizqi, maka engkau akan makan. Ya mancana naon danghel. Nanya ada angan ya, gawe encan gitu kan. Mana kopina ya? Belum juga kerja ya, dan nanya kopi gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk itu Allah akan mengabulkan doa kita dengan syarat falyastajibuli wal yu'minubi. Hendaklah hambaku ya taat kepadaku, merespon semua perintah-perintahku dengan sempurna, dengan penuh ketaatan dan beriman kepadaku. Jadi yang pertama syarat diresponnya atau diijabahnya doa kita, yang pertama adalah tanamkan terus keimanan kepada Allah dan taati segala perintah Allah. Kalau kita sudah mentaati Allah ya dengan landasan iman yang benar, yang lurus, insya Allah itu tanda doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah katakan kan tadi, ya bagaimana ya ada orang yang berpuasa. Tadi ada dua hadis Pak ya, yang saya ada yang sedang berpuasa, ada ya ketika iftar itu, ya ketika iftar itu. Hadis yang apa tadi? Yang ketika iftar itu adalah yang kedua nih. Tadi kan yang pertama tadi kan. Jadi hatta yuftiro tadi kan. Jadi ada 3 kelompok orang yang diijabah doanya. Yang pertama orang yang berpuasa sampai dia buka. Berarti sudah berpuasa tuh. Di waktu puasa itu waktu yang diijabah doa kita. Nah ada hadis yang lain yang bunyinya salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama al-imamul adil, sama tadi kan, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasoimu hina yuftiru. Nah, hina ya. Kalau tadi hatta, sekarang hina. Hina itu artinya ketika. Orang yang berpuasa ketika buka. Apa sekalian, ini juga apa namanya waktu yang berharga dia. Jadi jangan kita sia-siakan ketika buka. Biasanya setengah jam sebelum buka lah ya. Ya kita atau seperempat jam atau kalau mau tidak terlalu ini ya 10 menit ya. Atau 1 jam nggak apa-apa kan. 1 jam dilatih Ustaz, udah setengah jam aja. Setengah jam dilatih Ustaz. Udah kultum aja lah, kuliah 7 menit gitu. 7 menit apa yang dibaca? Misalkan
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Begitu terus. Kami di depan itu sudah banyak tersedia, terhidang makanan. Nah, itulah doa-doa yang Allah kabulkan ketika kita berbuka. Makanya ada dua kegembiraan orang yang berpuasa ya. Pertama, gembira ketika berbuka, betul Pak ya? Ya. Tekolot ke budak, pokoknya tekolot ke budak, amun gas maghrib datang, bahagia semuanya. Apa? Bahagia semua. Nah, kemudian yang kedua nanti berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Orang yang berpuasa dipertemukan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa ketika sedang berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Untuk itu Bapak sekalian, itu waktu yang sangat berharga untuk berdoa ketika kita berbuka. Bagaimana Allah tidak akan mengabulkan? Saya sampaikan kemarin, dari subuh sampai maghrib dia lapar karena Allah, dia haus karena Allah, dia menahan syahwat karena Allah. Pada itu halal semuanya, betul Pak? Di imah sorangan, eueuh sasaha, uih di kantor, uih di pasar ibu-ibu, eta ningali sirop, aduh, luar biasa. Tapi tidak sentuh gitu. Karena siapa? Karena Allah. Ya, betul kuku rubuk. Meskipun jam 10 ya. Di imah ayah sisa sahur, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, makan pun bisa, tapi nggak kita sentuh. Karena siapa? Karena Allah. Karena Allah semuanya. Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita berbuka dalam keadaan lapar karena Allah, kering mulut karena Allah, apa ya? Maka Allah akan mengabulkan insya Allah doa-doa kita. Maka untuk itulah Bapak sekalian, ini yang harus kita pahami, bahwa doa akan direspon jika kita taat, patuh kepada Allah. Berpuasa sehari dengan iman dan wahtisaban, maka Allah akan memberikan ya itu diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepadanya. Makanya ada hadis yang lain bahwa semua ketaatan kita kepada Allah akan membuka dikabulnya doa-doa kita. Termasuk orang yang bangun malam, ya, orang yang sahur Pak. Jadi ada dua waktu yang dijabah ketika sahur Pak. Ya, ingat tuh, ketika sahur di penghujung malam, ya, atau di sepertiga terakhir. Ya. Ada hadis yang berbunyi, saya tulis hadisnya, yanzilu. Ini sering kita dengar mungkin di sini ketika kajian tentang tahajud. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Jadi Allah turun ya setiap malam ila samai dunya, ke langit bumi ya, langit dan bumi. Kemudian hina yabqa, ketika sulus lail al-akhir, ketika datang waktu sepertiga terakhir malam. Apa Pak? Sepertiga terakhir malam. Ya, kita bangun kan, sekarang jam 3 sudah bangun, ya Pak ya? Setiap malam kan, atau jam 2, kalau Pak Rusdi kemarin jam 2 sore persisnya. Alhamdulillah. Ya, jam 2 berarti udah bangun, sudah sholat. Karena Pak Rusdi itu kalau subuh juga masih suka tarhib Pak Rusdi. Oh. Hah? Tarhib. Ya, itu bagus itu. Terus diabadikan tarhib ya. Jangan sampai hilang itu budaya tarhib itu. Itu bagus sekali kan? Ya. Sering saya lihat pada itu tarhib ya. Itu jam 3, jam 2, apa bangun kan? Atau setengah 4. Ya, sahurnya nanti jam 4 ya. Sambil nonton TV One ya, setengah 4 ya. Ada Uwas dan sahabat. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Allah turun ya, ke langit dunia itu ketika berapa? Sepertiga terakhir malam. Apa yang beliau katakan? Apa yang dia katakan? Fayaqulu, berkatalah Allah dalam hadis ini, hadis kursi, man yad'uni pas tujiba lahu ya.
Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Ya. Barang siapa yang meminta kepadaku, ku berikan permintaannya. Ya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu ada dalam surah Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang beristighfar di penghujung malam, di waktu sahur. Atau Az-Zariyat ayatnya ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan waktu sahur. Apa? Jangan sia-siakan waktu sahur. Itu waktu yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang dimana kita berdoa akan cepat diijabah oleh Allah doa kita. Jadi perbanyak, kalau kita ingin cepat diijabah, punya maksud, punya tujuan, punya keinginan, seringlah kita merintih di sepertiga terakhir malam. Karena Allah menjanjikan kepada kita dalam hadis qudsi, adakah hambaku yang berdoa, ku ijabah doanya. Hambaku yang meminta, ku penuhi permintaannya. Hambaku yang memohon ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Ini terjadi di sepertiga terakhir Jadi selain sedang berpuasa, ketika berbuka, dan ketika sahur, juga itu doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, yang kita panjatkan kepadanya. Rahimakumullah, kembali ke bahasan kita, bahwa salah satu syarat agar doa terkabul, yang pertama, mari kita landasi doa kita dengan ketaatan kepada Allah dan dengan iman kepadanya, tidak berbuat syirik. Ya, karena sekarang ini banyak wabah kemusyrikan. Kalau pandemi sudah mereda, alhamdulillah. Tapi sekarang ada yang lebih besar wabah itu, lebih dahsyat. Wabah kemusyrikan. Ya, apa? Ya kan kemarin kan ada membuat bangunan pakai kendi gitu kan. Hujan supaya nggak turun, pakai lenong apa tuh gitu. Bapak rahimakumullah, jadi dengan demikian jangan syirik, jaga iman dan taat kepada Allah. Maka doa kita akan diijabah. Jadi kalau kita syirik mau diijabah kok Allah. Mau diijabah. Betul Pak ya? Ya. Kalau kita maksiat ya mau diijabah kok Allah. Ongkoh ngadoa, ongkoh maksiat. Makanya ada hadis mengatakan bahwa bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita sementara apa yang kita makan haram, yang kita minum haram, yang kita pakai haram. Tentu neraka lebih aula ya, lebih utama untuk dimasuki oleh orang seperti itu. Itu doa itu akan terhalang jika seorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa akan cepat diijabah kalau kita iman dan kita taat kepadanya. Kemudian yang kedua juga merendahkan diri lah. Merendahkan diri dan dengan suara yang lemah lembut, yang lirih. Yang lirih Pak. Jadi kalau ngadoa nggak usahlah teriak-teriak ya, lirih, ya. Lemah lembut, khusyuk. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya khifatan atau khufyatan, ya, khufyatan, tadarruan wa khufyatan, ya, tadarruan wa khufyatan. Ada suara diucapkan, cuma dengan yang khusyuk, ya, lirih, ya, rendah diri kepada Allah. Kalau kepada Allah boleh Pak rendah diri. Kalau pada manusia rendah hati. Beda ya. Nah, karena kita ini hamba, Allah Tuhan kita. Maka ungkapkan permintaan dengan kerendahan kepada Allah. Ya, dengan kehusyuan. Ya, dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat dalam surah Al-A'raf ayat 55 itu kan. Itu tentang lemah lembut, lirih dan khudu. Yang ketiga sabar. Apa? Sabar. Jadi kalau berdoa itu sabar Pak. Ya, jangan sampai nanti merasa putus asa gitu kan. Putus asa ya. Ya, zakat enggeus, infak terus, berjamaah oge rajin, tarawih rajin, ngadoa kok tadi kabul keneh ya ku Allah ya. Sebenarnya nggak dikabul Pak. Doa itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama dikabulkan langsung oleh Allah. Yang kedua ditangguhkan untuk hari akhirat nanti. Ya, di-saving oleh Allah doanya itu untuk hari akhirat. Atau dialihkan. Ya, dialihkan ke
hal lain yang memang bagi Allah tuh lebih baik gitu. Jadi minta harta dikasih anak, minta anak dikasih harta. Nah itu sebenarnya kebaikan semuanya. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang tidak baik ya. Ya, ada yang ngadoa ke Allah, ya Allah bila harta rezeki dikasih anak, berjadai. Ya, minta anak pada Allah nggak dikasih, tapi dikasih harta, kemudahan. Itu semuanya baik aja bagi kita orang yang beriman. Semuanya baik. Karena Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba. Atau mungkin juga doa itu bukan tidak dikabulkan, tapi Allah mengganti ya, atau menutup perbuatan-perbuatan yang akan merusak diri kita. Itu juga bisa begitu, Pak. Ya. Kalau tutup perbuatan yang akan merusak diri kita hidup ini. Jadi meminta A, tapi Allah menutup ya kemudaratan buat hidup kita. Jadi tidak ada yang ya tidak bermanfaat dalam doa. Semua dikabulkan. Maka itu perlu sabar. Apa perlu sabar. Perlu sabar berulang-ulang berkali-kali. Bapak kan setiap hari kan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jangan bosan, Pak. Bosan ngadoa eta wae ya. Masa doa jangan bosan. Tapi itu doa yang baik ya. Pasti itu doanya ujungnya ya. Walaupun kemana-mana doanya pasti kadina ujungnya. Nah itu memang baik, Pak. Jadi doa itu harus diulang-ulang memang. Terus jangan bosan. Harus sah. Itu yang nomor berapa? 3. Yang nomor 4 harus yakin. Tidak boleh ragu. Yakin. Pede aja, Pak. Harus penuh keyakinan. Ya nggak doa ragu. Doa diijabah mulai. Cek Allah teh, mana nggak doa ragu. Kumaha aing. Subhanallah, maaf Pak. Jadi nggak boleh kita ragu, Pak. Harus ya. Nanti ada tuh hadis yang berbunyi ud'ullah ya. Wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dan kau harus yakin doamu akan diijabah oleh Allah. Harus yakin sepenuh hati bahwa doa akan diijabah. Jangan sampai kita berdoa tapi ragu. Ya, ragu ngadoa ke Allah tapi hati ragu. Ya doa diijabah mah aku Allah ya. Ya, harus yakin bahwa itu harus akan diijabah. Itu hadis dari Tirmizi ya, rawahu Tirmizi. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha la yastajib du'aan man qalba ghafilin lah. Jadi Allah tidak akan ya mengijabah doanya kalau hatinya tidak yakin ya, berpaling ya dari Allah. Jangan. Dari mulutnya itu berdoa, hatinya nggak yakin, itu tidak akan diijabah oleh Allah. Jadi harus yakin, Pak. Antara mulut, ya, pikiran dan hati harus satu, gitu kan? Dengan keyakinan yang utuh, yang sempurna, bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah. Kemudian selanjutnya mungkin yang berapa nih? Ya, dikit lagi ya. Yang kelima, ungkapannya harus jelas, Pak. Jelas dan berisi kebaikan, keyakinan tadi. Jangan diungkapin kata-kata Allahumma gfirli in syi'ta warhamni in syi'ta. Itu nggak boleh begitu, Pak. Apa artinya itu? Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Doa gitu. Nggak doa gitu. Warhamni in syi'ta ya Allah. Dan berilah aku rahmatmu jika engkau suka ya Allah. Itu nggak boleh gitu ya. Dia harus dengan kata-kata yang jelas, ya, yang baik dan yang positif, singkat, padat, jelas. Dan nggak usah juga kemudian tuh bertele-tele Pak ya, berpuisi, muter-muter. Seandainya rumput ini bergoyang, langitnya. Nggak usah begitu. Langsung to the point, Pak. Ya Allah, aku ingin surgamu. Ya Allah, aku ingin rahmatmu ya Allah. Kalau aku nggak mau ke nerakamu ya Allah, nggak usah. Begitu aja, to the point. Jangan sampai ada kata-kata yang menunjukkan ketidakyakinan ya,
apa ya, keraguan, jangan sampai ya. Ya Allah, ampunilah jika engkau suka ya. Dan rahmatilah jika engkau suka. Sama dengan bapak-bapak kalau diminta oleh apa seseorang minta ampun. Kira-kira enak apa gitu? Kalau narasinya begitu, Pak. Ya ada orang minta, tapi kalau suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Ini jelma minta Pak. Saya kira ini akhlak adab dalam berdoa. Seorang hamba memang harus menunjukkan dia butuh kepada Allah dengan penuh keyakinan dan narasi yang singkat, padat, jelas ya, yang positif sebenarnya ya. Ini saya kira penting saya sampaikan karena ada hadis berganti bunyinya, idza da'a ahadukum falayakul. Kalau ada seorang yang berdoa, jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Nah ini, ya Allah, ampunilah aku jika engkau suka, dan rahmatilah aku jika engkau mau. Cek Allah, ampun aing kita kumaha gitu. Jangan. Udah aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma arhamni, ya kan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robaya ni shogir. Ya Allah, aku tidak layak jadi ahli surgamu, tapi aku enggak kuat dalam nerakamu. Cek Allah, hayang di mana gitu. Ke surga telayak, ke neraka tekuat, hayang di mana kan gitu Allah. Udah aja, aku ingin surgamu ya Allah, aku enggak ingin neraka. Begitu aja. Itu the point ya. Pas kalian itu berdoa, etika dan adabnya harus kita lakukan itu agar cepat direspon oleh. Dan yang terakhir barangkali dalam kajian ini, bahwa berdoa itu dikaitkan dengan makanan yang halal dan tawakal sekaligus ya. Jadi ada korelasi antara makanan yang kita makan dengan diijabahnya doa. Kalau makanannya haram ya doa akan juga terhambat. Kalau halal doa cepat dijabah oleh Allah. Dan juga tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah ya. Semua upaya kita, ikhtiar kita, doa kita, udahlah kita serahkan kepada Allah pada akhirnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak rahimakumullah, juga kalau berdoa mengangkat tangan. Nah ini sedikit nih ya, ini etika adab ya, tapi kalau nggak apa-apa ya, apapun nggak apa-apa. Kalau mau mengangkat tangan, karena ada dalam surah, dalam Bulughul Maram ya, Nabi itu kalau berdoa mengangkat tangan ya. Dan begini ya, ada yang gini, ada yang gimana lagi? Ada yang gini ya, yang gini ya, udah angkat tangan Pak ya. Yang kedua dimulai dengan memuji Allah dan dengan sholawat Nabi lah ya. Ya itu juga saya kira hal-hal yang penting kita ketahui ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu majidah ya Rabbana dan sebagainya. Yang ketiga khusyuk dan tadaruk, tadi kan sudah kan ya. Yang keempat ya memilih doa maksurat kalau bisa ya, kalau ada ya, doa Quran dan sun. Kalau terpaksa pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Jawa nggak apa-apa, boleh aja. Karena Allah tuh maha ya, mengetahui dan mendengar. Tapi kalau pakai bahasa Quran dan hadis itu lebih baik. Itu namanya doa maksurat. Apa? Doa maksurat. Doa-doa yang dinukil dari Quran dan Sunnah. Itu yang lebih baik ya, lebih baik. Tapi bagaimana Ustaz nggak hafal? Ya udah, sebisa kita ya, semampu kita. Yang nggak boleh nggak doa. Gara-gara itu bisa Quran dan Sunnah, tengah doa, ya nggak boleh ya, berdoa ya. Apa yang kita bisa. Kemudian tidak menyimpang dari syariat. Tidak boleh tuh doa itu menyimpang dari syariat. Dengan tadi itu kan ngadoa barjeng mawa sesajen kan, tidak boleh. Ngadoa barjeng mawa kemusyrikan. Jadi harus sesuai dengan syariat. Berdoa dengan bersama-sama, apa itu? Bersama-sama ya agama A, agama B, agama C, agama D. Bareng-bareng ngadoa. Nah, masing-masing aja doa ya. Itu tidak sesuai dengan syariat kan? Kan urusannya urusan ritual kan? Urusan ritual. Jangan doa dicampur aduk dengan unsur kemusyrikan, sinkritisme apa?
sinkritisme. Sama dengan misalkan baca sholawatan di tempat ibadah orang. Sholawatan ya di tempat mana aja yang lainnya. Jadi baca ini jangan terjadi sinkritisme ya. Itu akan merusak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terus menerus istimror, jangan bosan, jangan juga putus asa. Terus menerus sampai meninggal dunia ya. Baru selesai berdoa, Pak. Ya. Ulah bosan ngadoa. Sabulan ngadoa, kieu kena wae, aing geus moal ngadoa deui. Nah, gitu enggak boleh. Putus asa, enggak boleh putus asa. Terus Pak, ya unlimited ya, tanpa batas ngadoa ya, terus menerus ya. Nah, kemudian tadi yang terakhir jelas tidak ragu ya, harus yakin. Bismillahirrahmanirrahim, itu barangkali Ramadan syahrud doa. Bulan berdoa. Ini waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan ya Pak ya, detik-detik, menit-menit dan jam-jam yang terlalui di bulan ini isi diantar dengan banyak berdoa kepada Allah. Selain tadabbur Al-Qur'an ya, selain zikir, selain istighfar, selain juga puasa, infak, sedekah, jangan lupa berdoa kepada Allah ya, agar kita dapat kebaikan-kebaikan dari Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kemudahan hidup, rezeki yang berkah, dan tentu diberikan juga keistiqomahan, husnul khotimah insyaallah. Al-Fatihah.